Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita mengaturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini, saat ini kita masih diberikan limpahan karunia yang tidak bisa kita nilai dan kita hitung. Karena begitu banyaknya anugerah Allah itu sampai hari ini yang kita terima, yang kita pakai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hal ini Allah mengingatkan kepada kita berkenaan dengan nikmat itu sendiri. Kalau kita membaca surat Ar-Rahman itu berulang-ulang di situ Allah mengingatkan. Ada sekitar 31 kali Allah mengingatkan tentang nikmat itu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang akan Anda dustai itu? Nah, tentu kita yang masih mengakui Allah sebagai Tuhan kita yang pantas untuk kita sembah. Kita masih mengakui bahwa semua anugerah pemberian yang diberikan sampai hari ini, baik itu dalam bentuk nikmat, rahmat, hidayah dan hinayah, itu semua itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Apa yang menjadi kewajiban kita? Bersyukur kepada yang memberi nikmat itu. Dan kita yakin dan percaya ketika itu yang kita lakukan, janji Allah itu sangat luar biasa terhadap hambanya yang senantiasa selalu pandai bersyukur kepada Allah. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu senantiasa selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan senantiasa selalu menambah daripada karunia yang sudah diberikan itu.
artinya tidak akan pernah dikurangi oleh Allah, tapi akan selalu ditambah oleh Allah. Tapi di belakang ayat diingatkan oleh Allah, ketika kita kufur kepada Allah, apa yang menjadi peringatan Allah di situ? Azabnya yang sangat pedih. Ini berarti peran syukur itu di dalam hidup ini sangat besar dan menentukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari kita bacakan dan sekaligus kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan oleh beliau buat roh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, untuk kajian kita tadi kita bacakan satu ayat dari surat Fatihah, ayat yang ke-29. Inilah yang menjadi tema kajian kita subuh hari ini. Kalau kita perhatikan dari konteks ayat, yang satu ayat yang sudah kita bacakan itu tadi, di situ Allah menjelaskan kepada kita ada 3 amalan yang bila itu kita lakukan, insya Allah kita tidak akan pernah rugi sepanjang hidup kita, baik itu dunia apalagi nanti di akhirat kelak. Jadi kajian kita kok Bapak Ibu ndak kajian dan sulit-sulit, tapi kajian dan mudah kita pahami, yang sudah selalu kita sampaikan dalam setiap kajian-kajian baik oleh para ustaz-ustaz kita yang terdahulu. Jadi Allah menjelaskan di situ ada 3 amalan yang tidak akan pernah kita rugi dunia sampai nanti ke akhirat kelak. Nah, apa itu amalannya itu? Allah berfirman, innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi di ujung ayat itu Allah mengatakan mereka berharap kepada suatu tijarah yang tidak akan pernah mereka rugi ketika itu mereka lakukan. Yang pertama amalannya adalah orang-orang yang senantiasa selalu membaca kitab Allah. Kalau kita sudah bicara kitab Allah, disebutkan kitab Allah di situ berarti Al-Qur'anul Karim. Jadi orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Kalaulah selalu, sekali-sekali membacanya atau taruih. Taruih membaca. Jadi orang yang selalu membaca kitab Allah, orang yang selalu membaca Al-Quran. Kan tidak sulit amalannya. Ringan, tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Dari situ nanti Allah akan menyempurnakan dari pahala kita ini. Allah akan sempurnakan pahala untuk kita. Tidak hanya sekedar itu, tapi wazidhum min fadlihi, dan kemudian menambah akan karunia-Nya untuk kita. Jadi bila nanti koko dia tehlah teramalkan atau kita amalkan secara bersungguh-sungguh, liwaffiyahum wujurahum, itu kata Allah. Di bawah ayat yang ke-30-nya Allah berfirman. Jadi satu amalnya orang yang selalu membaca kitab Allah.
Jadi nampaknya Al-Quran itu tidak hanya sekedar kita letakkan di rumah sebagai penghias di dalam almari masing-masing kita. Tapi Al-Quran itu supaya selalu dibaca. Nah, orang tidak akan bisa membaca ini kalau tidak ada rasa kecintaan terhadap Al-Quran itu. Inna fi dzalika lazikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Itu kata Allah di dalam surat Asy-Syura. Sesungguhnya pada yang demikian ini peringatan. Inna fi dzalika lazikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu peringatan. Artinya Al-Quran itu tidak akan bernilai arti apa-apa bagi kehidupan kita kalau di dalam setiap hati kita itu tidak ada rasa cintanya kepada Al-Quran itu. Nah, sebaliknya Al-Quran itu akan bernilai untuk diri kita masing-masing ketika ada kecintaan itu. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang ada di dalam hatinya itu kecintaan terhadap Al-Quran itu. Barulah terasa baru nikmatnya adanya Al-Quran itu. Jadi kecintaan itulah yang mendorong orang untuk senantiasa membuka dan membaca Al-Quran itu. Karena hari ini Ibu, lah banyak orang yang tidak meyakini Al-Quran. Lah banyak orang yang meninggalkan Al-Quran. Tidak sedikit hari ini orang yang berani untuk menantang Al-Quran itu. Yang mencoba untuk merubah dari ketetapan yang sudah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Maka ada hari ini orang yang pintar, sekolahnya tinggi, nyokatokan agama kok adalah samu, ndak ada perbedaannya. Kalau kita mengatakan dan serupa itu sama dengan di belakangnya, tetap kok kita dihitung sebagai orang yang beragama Islam atau keluar dari Islam. Kalaulah kita mengatakan agama kok samu, ndak ada oleh perbedaannya, boleh jadi statusnya itu bisa murtad dan keluar daripada Islam. Iyo agama sama Ibu. Tidak. Al-Quran mengatakan tidak sama. Tapi Islam itu cuma satu. Benar itu. Makanya Allah mengingatkan kepada kita sia-sia yang mencari agama selain daripada Islam itu. Baapun hebatnya menurut mereka ajaran dari suatu agama itu, menurut mereka itu kata Allah, maka ambon tidak akan pernah menerima agama itu kecuali Islam. Itu menurut Al-Quran. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sia-sia yang mencari agama selain daripada Islam itu kata Allah, maka ambon tidak akan pernah menerima daripadanya agama itu. Orang yang mencari agama selain daripada Islam itu nanti adalah termasuk orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin di Allah tidak akan pernah masuk surga Allah. Jadi kalaulah dicari agama selain daripada Islam itu, menurut keyakinan kita dan menurut Al-Quran, dia tidak akan mendapatkan nikmat yang terbesar itu nanti di sisi Allah. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu. Karena surga itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman.
Orang yang beriman itu dibaringi pula dengan amal ibadahnya yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping amalan-amalan kewajiban yang diwajibkan, di situ ada amalan-amalan nafilah yang disunnahkan. Di samping non wajib, kemudian nyutambah lo dengan non sunnah-sunnah. Jadi kalau non wajib itu pokok itu batang yang utuh. Ndak boleh dikurang-kurangi. Ibadah yang diwajibkan kepada kita itulah yang disebut dengan yang makruh. Maknanya salat 5 kali sehari semalam. Jumlah itu bilangannya ndak bisa dikurang-kurangi. Harus utuh. Karena itu adalah dasar utama dari segala amalan berikut yang akan kita lakukan. Kuncinya adalah pada salat. Jadi untuk benar dan tidak benarnya suatu amal yang lain itu, yang menjadi kunci utamanya adalah ibadah salat itu. Ibadah salat itu diwajibkan kepada kita. Berapa rakaatnya keseluruhannya Ibu? Ada 17 rakaat. Jadi 5 kali sehari semalam. Ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Rakaatnya 17 rakaat. Baannya Ustaz kalau dibuat sampai 3 juz. Nanti 3 itu kan subuhnya 2 rakaatnya. Baannya tuh Ustaz, lai ko solat jo namohnya. Barana batinggan bu, cie ampe nambah kerajon. Mana banyak tabau daripada nan tinggal itu. Banyak nan tabau, ampe bakerajon cie nambah tinggal. Kano cie nan ditinggalkan ampe dikerajokan, itu ndak solat namoh. Kano tinggal cie. Bukan dinamakan kita, tidak ada arti sholat itu. Kalau 4 yang dikerjakan, 1 yang ditinggalkan, padahal kewajibannya yang harus kita tunaikan itu 5, harus utuh 5. Kalau sampai nanti dikerajokan sekalipun banyak nanti bawa 3 c, sholatnya tidak ada arti. Tidak ada arti. Apalagi kok c nambah kerajuan sampai ketiga. Tambah jauh tidak diterima. Jadi yang harus disempurnakan dari setiap ibadah yang ada itu, inilah yang harus kita sempurnakan terlebih. Jadi ibadah sholat kita ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik gitu. Jadi innal ladzina yatsluna kitab Allah. Jadi untuk disuruh kita membaca, Ba'awa akan tahu isi Al-Quran ketika Al-Quran itu tidak kita baca. Ambo mencoba mewiridkan membacanya. Ba'acaru mewiridkannya. Dari setiap selesai sholat maghrib itu, atau waktu sholat yang kita lakukan itu, kalau bisa, itu akan lebih cepat menyelesaikan. Tidak usah kita menghafal dulu, tapi membaca. Ambo coba mempraktikkan kalau selesai sholat maghrib itu, kalau ambo tidak payah mengaji, ambo baca. Insya Allah surat Al-Baqarah yang ayat 286 itu selesailah 2 kali maghrib itu. 1 kali membaca menjelang waktu isya masuk itu, insya Allah bisa kita selesaikan separuh dari membaca surat Al-Baqarah dengan membaca muratabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dengan cara seperti itu. Tapi tidak mengurangi tajwid, tetap dalam membacanya dalam koridor tajwid. Baik ikhfa, izharnya, mutaqarribin, pembacaan lafaz ayat dan sebagainya itu tetap dalam hal yang demikian.
Insya Allah bisa kita. Apalagi kalau kita membaca setiap selesai dari waktu sholat itu, selesai sholat zuhur dipakai waktu 15 menit duduk membaca. Insya Allah agak 80-60 ayat bisa kita selesaikan. Bisa kita selesaikan. Dan kita yakin kalau tidak mungkin 1 bulan kita menamatkan 114 surat itu 2 bulan. 2 bulan bisa tamat. Tapi kalau seperti itu tadi, kita yakin dan percaya 1 bulan bisa kita menyelesaikan. Tidak usah menghafal dulu, membaca. Ibu-ibu, sepanjang itu wak kini Allah tabaco dah wak sureku ke 100 yang balik. Tamat itu. Nah, cobalah ibu. Minimal itu adalah caranya kita bisa menamatkan 114. Kita mulai dari surat yang pertama Al-Fatihah itu. Nanti di ujungnya kita akhiri dengan surat An-Nas. Nah, kalau membaca Qul Allah kan acok tuh Ustaz, inna ataina kan acok. Yang kita maksud berurut itu. Apalagi ketika kita membaca itu bisa kita melihat artinya. Karena ada dari setiap bacaan itu kanlah dibuat. Kalau di dalam karangan Departemen Agama itu ada arti sebelah kiri. Kita akan lebih paham. Oh ini ayat ini. Ini ayat ini. Ba'amaku kita disuruh berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari azab neraka Jahannam. Karena Jahannam itu adalah suatu tempat yang paling buruk, paling jelek. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqam. Sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tetap dan tempat diam. Tidak ada yang lebih jelek daripada itu. Yo tampeknya api di sinan ketinggalan nanti di dalam api malu nyaman. Maka Allah suruh kita membaca, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita bacakan itu tadi. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan dan palingkan hamba dari azab neraka Jahannam itu. Dari Jahannam itu. Karena pasti nanti orang-orang yang berdosa itu dia akan mendapatkan azab itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tetap dan tempat diam, tidak ada yang lebih buruk daripada itu. Jadi membaca. Jadi Bapak Ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Jadi ba'a kita menumbuhkan ke diri kita kecintaan kepada Al-Quran. Di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30 Allah berfirman di situ. Ayat itu dalam bentuk doa. Kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan Al-Quran ini. Ba'a nanti di ujung akhir zaman kok keberadaan lai ko hati orang tu cinta jo kepada Al-Quran atau ko Al-Quran ko tinggalkan sama sekali atau tidak lagi dia mencintai Al-Quran. Ayat itu diturunkan 14 abad yang silam oleh Allah. Sekarang 1442 Hijrah, jauh-jauh sebelumnya sudah difirmankan oleh Allah. Kekhawatiran itu begitu jauh sudah dikhawatirkan oleh Nabi dalam bentuk ayat ini, ayat itu dalam bentuk doa. Apa bunyi ayatnya? Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjur. Ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu mahjur. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, ya Tuhan, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu mahjura.
Jadi mahjura sesuatu lagi yang tidak diminati. Imam Ibnu Qayyim menafsirkan kata-kata mahjura itu satu ada dengan makna yang tidak lagi diminati. Itu satu di antara. Jadi akan nanti suatu masa, ya Allah, kaumku akan menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak dia minati lagi, sesuatu yang tidak dia cintai lagi. Kenapa terjadi yang demikian? Karena pengaruh gharrathumul hayatud dunya. Karena pengaruh dari kehidupan yang dia jalani di dunia itu sehingga dia lupakan kita. Coba bayangkan ketika orang sudah menjauhi Al-Quran, tidak lagi mengimani Al-Quran, apalagi tidak mengamalkan Al-Quran, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita manusia? Kita melihat, kita ulang-ulang lo kaji kok kejadian-kejadian dan ado sampai hari ini tidak pernah berhenti. Selesai satu datang lo balik, selesai kok dah bolok aja. Ado apa? Kanulah banyaknya keluar dari alur dan ketetapan yang sudah digariskan oleh Allah lewat Al-Quran. Karena orang tidak lagi mencintai Al-Quran itu. Ketika dia tidak lagi mencintai, bagaimana dia akan meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar datang daripada Allah. Itu makanya tadi saya katakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb. Jadi Al-Quran itu akan bernilai yang luar biasa bagi kehidupan seseorang itu ketika ada di dalam hatinya kecintaan terhadap Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran itu sudah kita cintai, tentu untuk membacanya akan ringan. Di samping itu tidak hanya sekadar membaca, kita akan menelaah isi yang kita baca itu. Dan kemudian kita pahami dari makna yang sudah dibaca itu. Dan di ujungnya kita akan berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk mengamalkan dari isi Al-Quran yang sudah kita baca. Kuncinya kan pengamalan itu tadi. Jadi maka Rasulullah SAW sering kita membacakan hadis ini. Apa kata Rasulullah? Orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Kan begitu. Jadi Rasulullah mengatakan, jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang belajar Al-Quran. Dan kemudian yang mengajarkan Al-Quran. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, taruhlah kita tidak akan mengajarkan minimal untuk diri kita. Minimal sekurang-kurangnya untuk keluarga kita. Maka Nabi mengingatkan kepada kita kalau ingin mendapatkan keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang soleh dan solihah, maka sinarilah rumahmu itu setiap saat dengan dua hal. Itu katakan. Satu dengan sholat, yang kedua bitilawatil Quran. Selalulah membaca Al-Quran di atas. Jadi dari sekian banyak kita nan ada di rumah, ada satu orang atau kalau dapat tentu semuanya membaca Al-Quran. Minimal sekurang-kurangnya. Setiap saat itu ada yang membaca Al-Quran di hati. Ternyata rumah yang selalu disinari dengan ibadah sholat, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, itulah rumah yang barokah di sisi Allah Subhanahu. Di situlah akan lahir keluarga-keluarga, anak-anak yang soleh dan solehah itu. Jadi disuruh kita menyinari. Jadi minimal ada satu di antara sekian banyak itu yang selalu membaca Al-Quran itu. Nah, keluarkan suaranya membaca. Terdengar lafadznya itu kita baca. Jadi tidak di dalam hati saja, tapi kita keluarkan suaranya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuai dengan urutan itu tadi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar itu.
ketika nanti tidak ada pertolongan yang bisa menolong kawan. Setelah masing-masing kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tidak bisa membantu kami. Kami pun tidak bisa menolong ibu. Begitu sebaliknya, anak-anak tidak bisa menolong orang tua tidak bisa menolong anak. Sedangkan suami saja tidak bisa menolong istri. Seorang istri tidak bisa menolong suami. Coba bayangkan. Suami dan istri itu adalah sangat dekat. Yang selalu berkasih sayang di dalam kehidupannya. Melahirkan anak-anak. Ada yang sampai 13, ada yang 11. Minimal satu orang. Begitu lamanya keberadaan kita berdua. Melahirkan putra dan putri. Sehingga tidak hanya sekedar itu. Semua mereka berhasil karena dididik dengan baik oleh kedua orang tua. Tapi ternyata setelah kita kembali nanti datang malaikat maut menemui masing-masing kita. Apa bisa ibu di saat sakaratul maut itu kami nanti ibu menolong kami, Pak Malaikat, janganlah dicabut nyawa beliau. Lebih bisa ibu mantian serupa itu. Tidak bisa. Karena setiap kita akan kita meyakini sepenuhnya dan sangat yakin kita yang hidup hari ini bukan kehidupan yang sempurna, tapi kita akan berangkat sesudah ini dan masing-masing kita akan dikunjungi oleh malaikat maut itu dan akan mendatangi diri pada setiap kita apapun jabatan dan kedudukan kita pada hari ini. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Yang akan mewafatkanmu kami wakilkan kepada setiap anda nanti, kata Allah, yang bernama malaikat maut. Kalau selama itu Allah mengatakan ada namanya Israel, kan begitu? Allah menyebutnya adalah malaikat maut. Wa amma malaikat maut karajonya memang mematian saja. Indak nyawa nyenyo yojo. Kalau inyolah tibonya, ndak surang pun bisa mati. Masing-masing kita yang akan menjalani, sekalipun istri menangis di hadapan suami yang sudah terbujur seperti itu. Sekalipun anak-anak yang lain meratap, tapi dia tidak bisa menghentikan itu. Apa yang bisa menyelamatkan kita dalam kondisi yang seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah amal ibadah kita yang kita buat masing-masing hari ini. Solat dan ambo kerajokan hari ini. Karena solat ibu tidak bisa diagihkan ke kami. Solat ibu untuk ibu, solat kami untuk kami. Maka sungguh-sungguhlah masing-masing setiap kita. Nah, amal ibadah inilah yang akan tampil nanti. Yang akan menolong dan akan membantu kita. Apalagi ketika sudah berhadapan nanti sampai dari barzah nanti sampai kepada hisab dan sebagainya itu. Nah, di dalam kondisi yang seperti itulah tampil namanya Al-Quranul Karim. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Untuk itu bacalah Al-Quran itu. Selalulah membaca Al-Quran. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Diulang-ulanglah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang kalian baca hari ini itu kecil Nabi nanti akan datang dan tampilnya nanti di hari ini. Dalam rangka apa? Syafi'an li ashabi. Menolong sahibnya. Menolong sahabatnya. Jadi kita membaca hari ini Al-Quran anggap kita adalah sahabat. Ketika kita mendapat kesulitan nanti dia akan tampil. Ya Allah, dia selalu membacaku semasa hidup di dunia. Jangan sampai dia diazab ya Allah. Jangan sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Dia akan berdiri di hadapannya begitu membela kita dan kita di belakang dan selalu dia ditampil di depan mengatakan itu. Ini kehebatan Al-Quran. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan bisa menolong orang lain di saat kita berhadapan nanti. Tapi kita akan menentukan nasib kita masing-masing sesuai dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu.
untuk menghadapi kematian sejauh entah ke apa-apa. Kalau adulah sampai berita di saat sakratul maut itu ruh itu ditarik, begitu betapa sakitnya di saat itu. Ambo yakin isi surau ndak bantu iku adonya. Ku adolah melaporkan atau tandanga di awak di saat nan mantun, tapi kan kita ndak pernah mendengarkan pekikan teriakan di saat ruh ditarik itu. Yang paling begitu saja. Baputa kanan, baputa kiri. Itu yang kita lihat. Kalau kita yang sudah berulang-ulang melihat dan melepas di saat sakratul maut itu, ambolah berulang-ulang, lah berulang-ulang. Duduk di situ mentalkinkan, memang air mata ini tidak bisa. Nanti ingin awak sesudah iku awak lo membantu iku. Paling orang cuma duduknya serupa iku saja. Nengkama doi adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Banyak wak tidak berdoa kepada Allah. Allahumma hawna alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Banyak wak tidak meminta, banyak-banyak meminta serupa itu. Ya Allah, jangan dipersulit di saat hamba sakaratul maut, tapi mudahkan ya Allah. Jangan engkau persulit di saat sakaratul maut itu datang kepada hamba, tapi mudahkanlah ya. Jangan balamu-lamu nawak menansaki itu. Jadi yakinlah ibu. Ambo sangat yakin lo orang nambah iman kau tidak akan pernah merasakan sakit. Sakit tentu. Tapi ketika dia merasakan sakit akan diberikan oleh Allah satu keistimewaan. Di saat ruh itu dicabut nanti terus saja sakit lalu dilepas kemudian ditiup. Tidak langsung disentak begitu. Itu keistimewaan orang yang beriman kepada Allah. Apalagi kita selalu membaca Al-Quranul Karim ini. Dia akan tampil di saat kondisi yang seperti itu. Ketika di barzakh itu. Bacalah surat An-Nazi'at itu. Kan selalu kita sampaikan. Apa arti Nazi'at? Malaikat-malaikat pencabutnya nyawa. Bacalah surat itu. Jadi Nazi'at itu nama surat An-Nazi'at. Arti nazi'at malaikat-malaikat pencabutnya. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta. Jadi malaikat pencabut nyawa itu, orang kafir itu dicabut nyawanya dengan gharqa, sentakan yang sangat keras. Jadi malaikat maut itu mencabut nyawa ruhnya orang-orang yang beriman kafir itu. Dicabut dengan cara sentakan yang sangat keras. Seperti itu saja menarik. Jadi maka orang kafir itu sebelum mati nyolah alun mati lelah diazab. Apalagi kok sudah mati. Belum meninggal saja sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditarik rohnya, dia akan merasakan betapa dahsyat dan sakitnya. Kalau bisa merawung, kata kita kan tidak bisa mendengarkan raungan dia, ratapan dia di saat ruhnya di sana. Dan kita yakin orang-orang yang beriman itu, wan nasitati nasta, ruhnya orang yang beriman itu dicabut oleh malaikat nanti dengan cara yang halus, yang tidak menyakitkan. Yakinilah kepada dirinya. Jadi orang yang beriman itu ruhnya itu dicabut dengan cara yang lunak. Bukan dengan cara sentakan. Ketika ditarik dia merasa sakit lalu dilepas. Ditiup. Kemudian baru diulang. Sehingga dia tidak merasakan sakit ketika ruhnya sampai di sini ditarik. Ketika ditarik itu. Ruh itu cabut kan tidak dari siko bailo dewo. Mulai dari dua kaki ke bawah bansu, lutut sampai paha bagian atas, sampai pinggang, separuh perut, paruh dada atas, kerongkongan. Kemudian di saat itu, ketika itu ditarik habis, langsung jatuh ke liakon. Tidak ada orang nan tagamnya mantu tetap tegeliang. Dan kemudian mata terbuka. Lalu ibu-ibu mencari di saat roh itu sudah mata kok yang tertutup langsung. Tidak.
Tapi setiap orang yang meninggal mata itu terbuka. Kenapa? Mata itu mengiringi kemana perginya ruh itu. Kecuali sudah ketika tutup di saat yang seperti itu, ditutupkan ke bawah baru dia tertutup. Ya mana tuh Ustaz? Acu boilah giliran itu akan masing-masing insya Allah datang. Bilo tuh Ustaz, tunggu hari mainnya. Kamu menunggu hari main saja. Kalau mencaliaknya tidak lama-lama nampak dia boleh. Termasuk awak itu. Kalau lah 60 katih kan tidak lama. Ambo selalu mengatakan usia umat Nabi Muhammad itu Nabi sudah katakan sittin wa sab'in, 60 tahun rentangnya sampai 70. Kalau ada yang lewat itu sudah diberikan satu bonus yang sangat luar biasa. Tapi kita masih meminta ndak awak berdoa Ustaz agi aja lah agak 150 tahun lai ya Allah boleh mintalah. Boleh kita berdoa, ya Allah, panjangkan umur hamba, ya Allah. Agar supaya hamba dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kerajunan pernah menunaikan dulu kewajiban itu tidak menunaikan. Agar supaya hamba bisa menunaikan, ya Allah. Tambah surga itu. Jadi meminta umur panjang kepada Allah itu supaya hamba banyak nak alumpai mau berjalan-jalan. Ke pantai Cerocok alun nado ya Allah. Panjang. Anda itu dong. Nanti minta dakwah supaya ada kesalahan-kesalahan dan selama ku age jo waktu ke ya Allah bisa memperbaiki kesalahan itu. Ada amalan-amalan yang dulu yang tertinggalkan hamba supaya hamba bisa menyempurnakan itu balik ya Allah. Tapi keputusannya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jatah itu sudah ditetapkan oleh masing-masing kita. Kapan itu waktunya penetapan itu? Ketika kita masih dikarang di dalam setiap rahim orang tua kita, masih di dalam kandungan ibu kita, di situ kita sudah ditetapkan oleh Allah. Allah lah yang tahu berapa jatah kita, berapa jatah saya, berapa jatah ibu-ibu dan bapak-bapak. Allah yang sudah tahu. Yang jelas kita ini isilah hidup ini selalu dengan beribadah yang terbaik. Itu saja tugas kita. Jauhilah hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Banyakkanlah mata itu melihat kepada ayat-ayat Allah. Bacalah Al-Quran itu. Itu lagi amalan yang harus kita perbanyak. Itu amalannya. Itu tugas kita. Bapak Ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Yang kedua adalah wa aqamus shalah. Dirikan salat. Tadi sudah kita singgung. Jadi solat itu adalah tiang. Solat itulah yang menentukan amalan-amalan berikut. Maka dari sekian amal ibadah itu yang harus kita sempurnakan, yang harus kita jaga adalah ibadah solat. Jaga dengan baik. Mulai dari waktu-waktunya. Kita mencoba untuk menjaganya supaya kita bisa melakukan itu tepat waktu dalam melakukan itu. Karena ada amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis itu dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud. Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ayyul amal ahabbu ila Allah taala?" Tunjukkan kepada kami amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi? Lalu Nabi menjawab, "As-salatu ala waqti." Salat yang dikerjakan tapi waktu. Salat yang dikerjakan atas waktunya. Artinya tepat waktu. Bausa awak melaksanakan di awal waktu. Ustaz, kalau dikerajokan di akhir waktu lay solat dan sah. Selama dalam waktunya solatnya sah. Tapi yang lebih utama itu adalah di awal. Tepat waktu. Karena kita tidak tahu menjalang sekian minit berjalan itu ke bangkunya itu tidak tahu wa anan katibu nan kata jadi untuk diri.
Paduan wakatulah do dia awak. Lalu ditunda dia awak. Kok di saat kita menunda itu tibonya anang dibaca. Apa yang akan kita baca di saat itu? Maka jangan menunda-nunda waktu itu. Ketika waktunya sudah datang, kita ada waktu, berhenti kemudian laksanakan. Itulah yang lebih utama, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita kerajukan tapi waktu itu. Itulah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajan diambil ujung-ujung gitu. Nah, dia awak kadang-kadang ambil cah sebentar lagi lah waktu tukang panjang. Kamantun. Aman jalan inyo itu kok tiba panggilan. Itu kok ndak tahu dia awak ibu. Waktu untuk awak kok tiga saatnya. Waktu nang ketiga saat nang ketiga itu. Waktunya saatun la tadri atudrihuha amla falasta tamliku bil haqiqati sa'atun wahidah. Itu kata Ka'ab bin Mas'ud. Saat ketiga itu saat yang dimana Anda belum tentu akan sampai kepada waktu itu. Jadi untuk kita jalan di dunia kok waktunya saatnya tiga saja. Nah, saat ketiga itu saat yang dimana belum tentu Anda sampai pada saat itu. Ada tak kita yang bisa menjamin kita bisa hidup 2 jam kemudian sesudah itu? Ada tak kita bisa menjamin itu? Tidak seorang pun kita bisa menjamin kita akan bisa hidup 2 jam ke depan sesudah. Tapi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falasta tamliku bil haqiqati sa'atan wahidah. Ketahuilah. Secara hakikat waktu yang Anda miliki itu kata beliau hanya satu saja waktu. Ma waktunya sa'atun anta fiha. Saat yang dimana ruh kita masih berada di kerongkongan kita. Sampai detik saat ini kita masih diberikan hidup oleh Allah. Inilah waktu yang untuk kita. Tapi 1 jam ke depan, 10 menit ke depan, itu belum tentu kita akan sampai di situ. Allah yang tahu. Untuk itu mari kita pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Yang kedua adalah amalannya sholat. Jadi sholat itu harus diperbaiki. Sempurnakan rukun dan syarat sah. Apalagi rukun nanti kau balik. Ambo ada sholat. Lebar kali ambo dakik beliau ambo sholat ibu-ibu. Ambo tak jadi imam boh. Sholat di masjid muslimin itu 2-3 kali kalau tak salah. Di dakik ambo. Nah sekali tagak sebelah kiri dan 2 kali sebelah kanan ambo. Tapi ambo tak sempat bicara dengan beliau. Jadi usianya di bawah saya ambo lah. Sekitar 50-an atau 55. Ketika sami Allahu liman hamidah, posisi tangan awak bantu apa bu? Sami Allahu liman hamidah. Yang kedua sami Allahu liman hamidah. Sejajar di itu bu. Tapi beliau ketika sami Allahu liman hamidah. Seperti ini tapak tangan. Dia kedepankan seperti ini. Sami Allah. Tapi ambo tidak sempat bicara. Di saat ambo kelas salam zikir, baru ke salam kedua zikir, jalan zikir, inilah tagak. Kalau tidak ambo cuma duduk. Dinda atau dia lima guru dan serupa itu. Tidak ada yang bantu itu. Sami Allah itu 2 saja fungsi tangan kau taruh cara malataannya. Nanti pertama dibawa sampai ke bawah telinga, yang kedua sejajar coba. Lewa sobok di bumantun. Sami Allahu liman hamidah. Dia ada sobok di bumantun. Tidak itu. Nah kalau begitu nanti ini cara pelaksanaan ibadah saja sudah salah. Coba. Jadi untuk itu Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan lagi. Jadi adalah sholat. Bagaimana sholat itu? Apa fungsi sholat itu bagi awak? Nanti sangat banyak, sangat luar biasa. Sekalipun ibadah itu dan kajian kita kajian biasa-biasa saja. Kanlah nan biasa kita kerajuan saja. Ternyata masih ada yang tidak sempurna dia buat dalam melakukan. Maka itu harus disempurnakan. Mulai dari wuduknya, mulai dari pelaksanaan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin ini kajian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kajian ini dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya sekaligus bisa kita amalkan. Kalau lebih atau kurang mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.